Pada awalnya nih anak saya sakit tidak kunjung sembuh. Kalau berobat ke suatu tempat, dia begitu lagi, berobat begitu lagi. Nah, berobat begitu lagi. Istri lapor ke saya pada saat waktu sore saya pulang kerja kan. Ini anak kok tiba-tiba lompat dari bawah ke lemari, sedangkan lemarinya tinggi loh, ukuran dewasa loh. Nih, anak saya cerita, Pak, tadi pada saat waktu sholat di belakang saya, kata anak saya yang ngomong nih, di belakang anak saya itu ada pocong 3. Nah ini kalungnya katanya keluar api dia, keluar api dari kalungnya ini keluar api sampai ke atas langit. Itu pocong yang ngedeketin dia kebakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gue Rizko. Seperti biasa kita udah kedatangan nih satu narasumber. Nah jadi kita sapa dulu nih, samping gue udah ada Bang Eko. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah jadi Bang Eko mau cerita tentang apa nih Bang? Tentang kejadian yang benar-benar nyata tapi unik. Nyata dan unik. Kisah nyata. Jadi berawal di tahun 2015. Oke. Itu awalnya mah anak sering sakit-sakitan. Jadi memang sakit, berobat sana sini tidak kunjung sembuh. Nah oke. Nah ditahan dulu cerita nih Bang. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Kalian tinggal kirim aja voice note kalian ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menceritakan kisah tragedi nyata yang dialami oleh anak saya yang pertama. Itu kalau tidak salah di tahun 2015. 2015. Ya, 2015. Pada awalnya nih anak saya sakit tidak kunjung sembuh. Kalau berobat ke suatu tempat, dia begitu lagi, berobat begitu lagi. Nah, berobat begitu lagi sampai timbullah rasa keingintahuan hati saya gitu kan sebagai orang tua. Ini penyakit apa ya yang telah dialami oleh anak saya? Nah akhirnya dari orang sebelah kanan sebelah kiri, ya dari keluarga gitu kan maksudnya, udah coba titira. Ya udah boleh kita titira, siapa tahu tempat nggak cocok kan, tempat rumah tinggal kita titira. Udah berapa tempat udah kita titira itu, di suatu tempat daerah Bekasi. Begitu lagi sama nih anak, sakit berobat nggak sembuh, sakit berobat nggak sembuh. Nah akhirnya kita coba titira ke suatu tempat lagi nih. Di situ ini gelagat udah mulai aneh. Loh kok seperti ini anak saya, sakit tidak sembuh, terus berobat lagi. Akhirnya kita balik ke rumah yang seperti semula nih, ya kan, yang awalnya saya tempatin oleh keluarga saya, anak sama istri. Singkat cerita, pada saat waktu itu saya kerja, istri lapor ke saya pada saat waktu sore saya pulang kerja kan. Ini anak kok tiba-tiba lompat dari bawah ke lemari, sedangkan lemarinya tinggi loh, ukuran dewasa loh. Anak seusia 5 tahun, bayangin lompat dari bawah ke atas, pakai apa lompatnya?
Itu tanpa bantuan alat. Nggak ada bantuan apa-apa, nggak ada. Berarti kan di luar nalar kita dong. Secara logika nggak mungkin anak kecil ngakukan dari bawah lompat ke atas lemari. Kalau logika kita secara dewasa berpikir. Nah, singkat cerita, ini anak sakit apa ya? Nah, dikit-dikit yang dirasakan perut. Dikit-dikit perut, sakit perut. Namanya anak kecil kan pasti nggak bohong kan? Sakit perut, sakit perut. Coba kita periksa ke klinik, dikasih obat. Obatnya ya sama kayak kemarin, ya itu lagi obatnya. Ya namanya dokter kan, ya kita cobalah kita berobat, siapa tahu aja jodoh. Udah tuh, nah, akhirnya dikasih berobat, mendingan. Besok begitu lagi, ya kan? Besok begitu lagi. Ini penyakitnya makin parah. Sempat kemarin dirawat di rumah adik saya di Tanjung Priuk, ya kan? Udah gitu dirawat nih, diimpus berapa hari. Nah, sambil berjalan berobat ceritanya nih. Setelah itu berobat, saya punya kenalan seorang orang bisa lah. Jadi saya coba silaturahmi sekalian ke rumah beliau. Keluh kesah saya sampaikan kan ke rumah beliau. Seperti ini kejadiannya. Nah, akhirnya saya dibikinin suatu obat. Kalau nggak salah kemarin Bangle dah. Bangle beli, ya Bangle. Tahu Bangle kan yang buat biasa kalau orang hamil. Dan kalau orang hamil kan Bangle diselipin di baju gitu kan. Nah, ini saya beli Bangle banyak. Jadi setiap Jumat atau 1 minggu sekali itu Bangle itu digerus atau ditumbuk atau di blender, dicampurin ke air. Tapi airnya memang udah diisi sebelumnya kan sama orang bisa ini, diisi. Nah, itu dimandiin. Itu yang dirasain anak saya, ya teriak-teriak. Teriaknya luar biasa kan. Dalam pengobatan itu kita rutin terus berjalan. Nah, sambil berobat, orang bisa ini atau yang disebut ya bisalah ngobatin ini, membuatkan suatu suatu kalau bahasa saya jimat gitu, jimat pegangan. Tapi berbentuk kalung jimatnya ini, ya kan? Dibikinin lah. Nah, singkat cerita saya lanjut titira ke rumah mertua di Bekasi. Titira pada saat waktu itu kan masih tahap proses berobat ya. Masih lanjut ya, karena kan sampai 7 kali 7 minggu. Berarti kan 7 kali berobat. Itu kita masih proses. Dalam kata arti masih kita jalanin dalam berobat ini. Nah, dalam proses berobat ini kita sambil jalanin nih anak, maksudnya udah lumayan agak sehatan lah, nggak sakit lagi. Cuman ya kadang-kadang masih ngerasain perut, terutama yang diajar perut sama dia. Itu sholat sama saya ajak. Itu kan rumah mertua di daerah Bekasi. Kalau kita lewat samping, ngelewatnya kan semak-semak nih. Ngelewatin kandang kambing, ngelewatin kayak model sawah, karena kan di sana kan masih banyak sawah kan daerah Bekasi. Kita lewatin sawah, ganggangan. Nah, sampailah di suatu tempat buat ibadah sholat. Biasanya kalau habis sholat kita kan berdoa. Biasanya nih ya kan, karena nih saya sama anak saya datang terlambat, jadi kan saya kebagian di berapa baris tuh yang orang sholat. 1, 2, 3, kebagian 3 baris. Paling belakang saya sama anak saya nih sholat. Kalau nggak salah kita ngelakukan sholat maghrib. Nah, singkat cerita, pas sudah ngucapin salam, tengok kanan, tengok kiri kan. Pas sudah tengok ke kiri, anak saya kabur nih. Sempat bertanya kan hati kan, ini anak kabur kenapa? Ya udahlah, biarin, mungkin namanya anak kecil kebelet kali kan, mau kencing apa gimana kan, apa buang air kecil, buang air besar, saya kan nggak tahu. Nah, saya balik nih, nggak lama anak balik, saya balik.
Saya tanya, kok pulang duluan kenapa? Nah di situ dia cerita baru sama saya. Anak saya cerita, Pak, tadi pada saat waktu sholat, di belakang saya, kata anak saya ngomong nih, di belakang anak saya itu ada pocong 3. Tiga pocong. Jadi pocongnya ini di jendela. Di kan pas sholat itu kan ada jendela tuh di belakang tuh. Pintu masuk buat ibadah, belakang jendela banyak nih. Ini ada pocong di sini. Jadi pada saat waktu anak saya lari, memang si pocong ini emang udah ngeliatin dia sholat, dia lari kenceng itu, si pocong sempat nyamperin, nggak tahu kenapa kan memang sudah pakai kalung ya, yang dari dibuatin sama orang pinter lah atau orang bisa ini, yang saya kenal. Nah ini kalungnya katanya keluar api dia, keluar api dari kalungnya ini keluar api sampai ke atas langit. Itu pocong yang ngedeketin dia kebakar, angus. Dia lari lagi kan, namanya dari musola ke rumah mertua kan lumayan jauh tuh jaraknya tuh. Lari kenceng tuh lewat kandang kambing, lewat sawah. Itu pocong ngejar, terbang, ngedeketin dia, kebakar lagi. Sampai ya semuanya udah kebakar. Nah, cerita sama saya seperti itu Pak, katanya. Ya udah, besok ntar kalau sholat di depan saya gituin. Nah kalau kemarin kan seperti itu kejadiannya. Nah besoknya tuh pas mau sholat, tepatnya di pas azan maghrib, itu pas buka pintu kan di mertua ada pohon kelapa ya sama pohon pisang. Itu keluar, dia ngeliat keluar kuntilanak pocong keluar. Azan maghrib tuh? Iya, itu ngeliatin dia aja. Nah, untungnya alhamdulillah ini anak saya pakai kalung yang telah diberikan oleh orang bisa itu. Jadi ya mungkin ada genggung juga kali kan, takut kan, mau ngedeketin mikir 2 kali tuh setannya. Ya udah akhirnya kata istri saya udah jangan keluar maghrib. Ya udah akhirnya singkat cerita kita jalanin yang kedua kali untuk berobatnya nih, karena baru kemarin kan baru berobat tahap pertama, tahap kedua kita berobat, minta air lagi. Nah kita bikin air bangle lagi, kita mandiin, sama ngejerit lagi tuh. Mungkin memang udah dasarnya kepegang kali ya, namanya anak kan pasti ada bekasnya, yang bekas pegangan dipegang ya orang halus gitu kan. Kalau kata orang bisa ini yang saya kenal, ini anak kamu ada yang suka. Jadi di rumah saya itu memang ada penghuninya, ya nggak tahu ya penghuninya jahat atau baik kan kita nggak tahu. Namanya beda alam kan ya. Mungkin dia suka sama anak saya, tetapi kan saya nggak tahu dia suka apa enggak. Nah, pada saat waktu itu pas berobat, kita mandiin di tahap yang kedua itu pakai air bangle, kita mandiin, tetap ngejerit sama. Jadi versinya yang pertama ini sama dengan versi yang kedua, tetap ngejerit. Nah, udah tuh. Nah, ini anak saya di waktu itu pernah bicara sama istri di rumah tersebut sebelum berobat ya. Di rumah yang tempat saya tinggalin itu dulu, yang saya pernah tinggalin dulu di Bekasi. Jadi ini anak saya ini dia setiap hari tuh makannya dikasih angin. Anak saya baru cerita, karena anak kecil kan dia mungkin takut atau gimana, karena kan belum berobat statusnya kemarin kan. Pas udah berobat di tahap kedua ini yang saya mandiin air bangle, dia kan pokoknya abis dimandiin air bangle ini dia lemes gitu loh, lemes. Jadi seluruh badan tuh lemes, kayak kita gimana sih lemes kalau nggak punya tulang. Nah seperti itu, lemes. Dia baru cerita nih sama istri saya kan, Pak, tempo hari aku dikasih makan angin. Istri kan nanya, sama siapa? Sama orang yang di sono, yang di rumah ono. Istri kaget kan. Nah, istri bilang sama saya, baru Pak, anaknya waktu yang rumah di sono dikasih angin kalau makan hampir setiap hari. Boleh jadi dalam hati saya berpikir nih, boleh jadi pantesan yang diajar perut. Ya kan? Jangankan anak kecil, kita aja kalau masuk angin perut kan sakit, melilit. Apalagi anak kecil. Nah, akhirnya ya udah kita
masih tetap titira nih ya kan, tetap titira. Lanjut masih titira ya, kita maksudnya masih cari tempat-tempat yang cocok itu. Jangan sampai, saya kan nggak mau kan sebagai namanya orang tua ya, saya kan ingin keluarga saya kan sudah sehat pertama ya, yang saya minta sama Allah kan sehat pertama. Kedua ya baik lah ya kan. Saya cari yang pertama dulu sehat dah, kalau udah sehat kan enak. Jadi ini kita cari tempat dulu nih tinggal nih, yang mana yang cocok nih buat saya sama keluarga saya. Tetap kita cari, titira, lanjut. Masih dalam proses berobat nih, sampai di minggu ketiga kita kesini ke tempat orang bisa, dikasih bikinin air lagi, air biasa, tapi banglenya saya yang bikin, saya gerus, saya campurin seperti kayak di versi 1 versi 2. Tetap saya mandiin sama itu ngejerit. Masa dalam hati air bangle kalau saya pegang kan biasa aja kan, kalau orang yang normal loh ya. Yang namanya air ketemu bangle kan berubah, air biasa jadi kuning. Kalau kita normal kan biasa kan, nggak ada rasa sakit kan. Tapi kalau anak saya sampai ngejerit kayak luka diseset, dikasih air garam gimana. Itu yang dirasain sama anak saya tempo hari seperti itu. Sampai 7 kali pengobatan, 7 kali minggu, ketemu minggu maksudnya, bukan 7 kali langsung berobat ini, enggak. Seminggu bertahap, versi 1, minggu berikutnya versi 2, terus sampai 7 minggu. 7 kali. Pokoknya 7 minggu aja ketemunya. Singkat cerita, di minggu ke-7 nih. Minggu ke-7 saya sudah siapin air kan yang saya minta sama orang bisa ini. Lanjut, saya mandi. Nah, ini pas di hari ke-7 nih, yang sangat luar biasa. Ada istilahnya, ya pokoknya ada pengalaman yang sangat dahsyat di hari ke-7 ini. Jadi, pas di hari ke-7, pada saat waktu saya mandiin, anak saya pegang sama orang tua saya. Itu saya guyur dari pala, seperti biasa kan, guyur pala. Itu tangan orang tua saya digigit, ya kan. Itu lidahnya keluar ya, ngejulur ya, ngejulur, warnanya seperti biru belau. Padahal nggak makan yang aneh-aneh. Enggak, normal. Kalau lidah kita kan warnanya kan warna pink atau merah lah, merah biasa lah, merah normal lah. Ini enggak. Itu bener, saya sendiri yang mandiin, saya sendiri yang ngeliat lidahnya menjulur, ngeluarin lidahnya itu berwarna biru belau. Biru belau itu jelas saya yang melihat karena kan depan mata saya, depan muka saya ada pada depan nih. Saya pegang sama orang tua saya, pegang kanan kiri, itu orang tua saya digigit tangannya sama dia. Digigit, tetap saya bacain kan. Sambil saya guyur kepalanya nih, saya guyur, itu lidahnya ngejulur. Udah pas air terakhir, 1 gayung terakhir nih. Masih saya mandiin, set. Udah habis airnya. Terakhir yang saya cium bau kambing dipotong. Bau kambing gimana sih? Kayak kulit kambing diseset, dijemur, baunya kayak gimana? Amis ya? Seperti itu. Ya pokoknya bau kambing dah. Wah, itu baunya nyanter. Bukan saya doang yang nyium, yang ada di situ nyium semua. Padahal nggak ada apa-apa ya? Nggak ada yang motong kambing di situ. Baunya bau kambing. Bau kambing, kulit kambing gimana baunya? Ya seperti itu. Baunya itu mah jelas. Sampai saya ngendus-ngendus, bau apa ini ya? Emang ada yang motong kambing? Nggak ada. Tetangga sebelah nggak ada. Nah, saya penasaran kan dengan bau ini kan. Udah nih, anak saya akhirnya setelah saya mandiin, saya dudukin. Itu kan nggak boleh dilap nih. Sisa air yang di badan dia ini, jangan dilap, nggak boleh. Sampai kering sendiri. Saya penasaran, saya datengin rumah orang bisa ini. Saya tanya, ini kenapa anak saya pada saat waktu dimandiin di hari ke-7 ini sangat pengalamannya yang sangat luar biasa. Saya bilang, kok baunya bau apa? Bau kambing, kayak kulit kambing diseset bau kayak gitu. Daging kambing bau gimana sih, kayak bau amis.
katanya bau gundurwo, Oh, gundurwo kebakar. gundurwo Nah, kebakar. kan kalau bau melati kan apa namanya, kalau bau melati setan nih, apa setan kuntilanak, ya kan. Kalau bau bangke pocong. Nah ini baunya bau kambing, itu kulit kambing. Gundurwo. Iya, kesimpulannya ya itu gundurwonya mati, udah gitu aja udah. Dalam hati mampus lo. Selama ini berarti lo yang ganggu. Nah, sampai saya nantangin, jangan lawan anak gua sini, saya gituin. Udah tuh. Nah, singkat cerita, jadi udah nih, udah selesai dimandiin, kan kita dudukin nih anak saya seperti biasa kan, jangan sampai airnya diandukin, pokoknya sampai kering sendiri ya. Nah, udah, nah tiba-tiba besoknya singkat dia sholat nih, berjamaah sholat maghrib di masjid kan. Anak saya sholat di urutan terakhir, di paling terakhir kan, karena kan kalau anak kecil sholatnya nggak boleh di depan, kalau kata bapak-bapak, belakangnya tong kan begitu. Akhirnya anak saya paling belakang nih sholat, paling belakang. Habis sholat maghrib dia pulang ke rumah, pulang nih. Nah kan anak udah pulang sholat, dia lapor ke istri nih. Dia tapi anak saya nggak pernah ngomongnya ke saya, pasti ngomong ke maknya, ke istri saya kan. Mak, aku tadi sholat ada orang loh, Mak. Istrinya kan penasaran istri saya, orang yang mana? Orangnya gede tinggi, pakai bajunya hitam-hitam semua, dari kepala sampai kaki hitam semua pakaiannya. Dia tapi bawa nampan, isinya itu buah-buahan semua, kayak apel, pisang, pir, pokoknya semua buah-buahan lengkap, nggak ada yang nggak lengkap. Anggur, anak saya disuruh milih, nih makan. Ya, itu pada saat itu udah kemarin yang saya mandiin yang air yang ke-7 ya. Ini kan selepas itu kan besoknya sholat ya, itu kejadian itu dia ditemuin atau didatengin orang hitam di dalam masjid. Jadi gitu. Jadi yang dipilih oleh anak saya dari sekian banyak buah-buahan, satu dipilih, itu anggur. Dimakan sama anak saya. Itu di dalam masjid ya. Di dalam masjid dia makan anggur. Nah kata istri saya, siapa yang ngasih? Itu orangnya hitam, pakaian hitam, udah tinggi orangnya. Pikiran saya masa malaikat, pikiran saya loh ya. Kalau malaikat kan putih, ya kan, putih pakaiannya. Masa iya setan? Masa di masjid ada setan? Kan nggak mungkin. Pasti jin ini. Kan ada jin putih sama jin hitam sama jin merah kalau nggak salah ya. Udah tuh, singkat cerita, anak saya ini selepas makan buah anggur ini, itu kenyang perutnya. Nggak makan, nggak minum, nggak makan lagi buat hari besoknya. Sampai sih bingung, makan nggak? Nggak, masih kenyang. Yang kemarin masih ada di sini, perut masih kenyang. Kan abang makan anggur. Mak, digituin kata anak saya. Kan anggur doang, masa kenyang? Iya kenyang, Mak. Masih belum lapar. Tuh, anak saya. Nah, waktu yang sempat dirawat itu, yang itu anak saya kemarin dirawat, itu dalam proses pengobatan, ceritanya dia mau buang air. Dalam proses pengobatan kemarin ya, dia ngeluarin suatu gas, atau bahasa kasar kentut lah. Itu udah kayak bom kentutnya. Kayak bom? Iya, sampai satu rumah tuh kaget semua. Dikirain masa petasan, tau nggak petasan apa yang kayak korek yang terus gitu dilemparin? Petasan banting? Bukan, yang korek, yang bunyi terus yang keluar asap dibuang gitu kan, baru meledak ke belakangan kan. Dikirain ada yang masang itu, nggak taunya ya anak saya kentutnya itu. Ya mungkin itu, mungkin setelah mandi yang dikasih air sama orang bisa ini, ya itu keluar kali penyakitnya. Kentutnya udah kayak bom. Kenceng banget. Saya aja kaget, suara apa itu? Saya masih petasan. Nggak taunya anak saya lagi buang air besar, kentutnya sebegitu. Gede kentutnya.
buar aja. Pada dengar semuanya. Untung kotoran nggak berantakan tembok. Udah Ribet tuh. juga dong. Iya. Singkat cerita ya dalam proses seperti itu ya alhamdulillah. Jadi satu ya Titira juga saya cari-cari tempat cocok atau enggaknya kan. Kedua juga kan kalau yang namanya orang berobat kita kan jodoh-jodohan. Di mana yang jodoh, di mana yang tidak, atau jodoh kita kan tahu. Oh di sini jodoh atau bagaimana kita kan tahu. Nah itu kan masih proses pengobatan tuh. Nah udah gitu dia ya tadi yang saya bilang dia lagi buang air besar ya, buang air kecil ya, buang air besar, kentutnya itu seperti bom, sangat pokoknya luar biasa lah. Kentutnya kenceng sampai satu rumah itu ngedenger, dikirain ada yang masang petasan dalam rumah. Nggak taunya ya itu kentutnya anak saya itu, mungkin keluar kali penyakitnya kan. Namanya kita orang awam, kita nggak tahu ya, alhamdulillah ya penyakitnya ya udahlah kebuang semua. Seperti itu. Jadi satu juga kebantu, kita udah cari sela untuk Titira sana sini untuk cari tempat yang cocok buat keluarga saya. Terus sambil juga cari-cari berobat ya di mana yang cocok. Ya alhamdulillah untungnya ketemu gitu. Jadi mungkin dengan cara seperti ini ya kembali lagi, yang awalnya saya tidak percaya dengan dunia gaib, akhirnya semenjak kejadian anak saya seperti ini, saya jadi percaya. Karena apa? Karena yang saya alamin ya memang nyata gitu loh. Jadi bener-bener real nyata. Langsung saya yang nanganin, bukannya melalui perantara pihak kedua, pihak ketiga, enggak, langsung saya. Jadi saya bener-bener itu capek. Dalam kata arti capek ya, alhamdulillah untungnya perjuangan saya menghasilkan gitu loh. Ada hasil ya. Ada hasil yang sangat baik. Makanya ya dari situ ya alhamdulillah ketemu sama orang bisa, sama orang ya dalam kata arti sama orang yang bisa mengobati lah. Ya kan bisa tuh alhamdulillah ketemu. Terus dalam satu hal lagi juga kita kan Titira juga kan. Kesono kesini kan cocok-cocokan. Karena memang dari aura rumah saya yang dulu itu memang udah nggak cocok. Jadi ada gangguan lah, gangguan makhluk gaib suka sama anak saya. Itu kalau saya nggak Titira mungkin anak saya udah, mohon maaf ya, nggak ada kali. Ya sakit-sakitan bayangin, sakit berobat, ya begitu. Berobat nggak ada hasil ya? Iya sakit, berobat sakit, sampai kepala saya pusing, aduh gimana ini. Wah, anaknya sakit lagi kata istri saya sih malam sakit lagi. Aduh gimana ya, situ saya kerja malam. Istri telepon, Pak anaknya sakit lagi. Sakit apa lagi sih Ma? Apa yang saya ngomong itu? Pusing saya, sakit perut, anaknya itu kumat lagi perutnya. Ya Allah itu aja penyakitnya. Iya, nggak ada yang lain. Dihantem pasti perut, hantem perut. Nggak tahu kenapa itu. Akhirnya ya udah saya cari-cari orang bisa, ya alhamdulillah ketemu. Tapi kalau dalam penglihatan orang bisa ini, alhamdulillah ini sembuh. Tapi banyak suatu pegang, kayak ada tapak pegangan gitu loh. Di bekas lah kalau kata orang habis sakit ada bekasnya gitu, tapakan bekas orang dipegang, ya tapakan orang-orang halus gitu loh. Jadi ya alhamdulillah udah sampai sekarang. Anak saya dan seterusnya sehat lah, saya mintanya. Amin. Karena mudah-mudahan ya Allah sehat selalu keluarga saya. Sampai sekarang nih, ini nggak saya tunjukin rumah saya yang di Bekasi. Sampai sekarang dari usia 5 tahun, kita kan udah Titira nih, sampai anak saya sekarang SMP kelas 2. Berarti udah berapa tahun silam itu? Coba. Sekitar 6-7 tahunan ya? Lebih, 8 dong, kan SD aja 6 tahun. Ya, singkat itu kan belum SD kemarin. Udah Titira saya, 6. Sekarang kelas 2. 6 tambah 2, 8, berarti 8 tahun. Nggak ke Bekasi? Nggak ke sono-sono. Emang saya giniin, jangan ke sono. Tapi rumah saya masih di sono, masih ada. Nah, saya larang, anak saya bukan gitu. Maksudnya takutnya yang di sononya inget. Ini udah gede kan begitu.
Dulu kecil Tang, sekarang udah gede. Makanya nggak saya temuin yang bisa, bahkan istri saya pun nggak saya perbolehkan. Bukan nggak boleh ketemu sama tetangga semua, bukan. Saya menjaga yang lebih baik, jangan sampai terjadi kayak kemarin. Takutnya ngelihat nih, ini udah gede, ngikut kan begitu. Makanya saya menjaga, daripada lu ngikut, mendingan lawan bapaknya nih, kan begitu. Betul. Aduh, jangan dah, minta Bang Bay dah, jangan sampai. Pusing sayanya, saya kalau udah anak sakit, bukan apa-apa, puyeng sayanya, jadi gimana ya, apalagi penyakitnya kayak kemarin, itu lagi. Iya, sampai sebelum saya ketemu sama orang bisa ini loh ya. Sebelum kan awal saya kan ke orang bisa lain dulu kan. Itu disaranin. Itu udah pindah rumahnya, Titira dulu. Awal saya nggak mau. Ngapain pindah? Udah nggak apa-apa, sayang anak apa sayang rumah. Pas saya pikir lagi. Oh iya benar. Dari rumah mah gampang lah. Ntar juga ada jodohnya kalau emang cocok kan begitu. Titira saya ngedengerin nggak taunya nih pembicaraan orang bisa yang lainnya sama, bahkan saudara-saudara dari istri saya, kakak-kakaknya nyaranin Titira lu gitu, coba Titira, jangan di satu tempat yang kemarin, jangan, kalau anak lu mau sembuh. Tapi ya, setelah itu udah baru sembuh. Alhamdulillah ya, intinya saya ngedengerin yang udah lah, istilahnya ngedengerin yang tua-tua lah, yang ngedengerin orang-orang yang udah tua, saya ngerti, mungkin dia lebih pengalaman kan dari saya kan, ya saya dengerin lah nasihat dia, saya masukin, berarti nasihat dia bermanfaat nih buat saya. Jadi ya udah saya jalanin, alhamdulillah hasilnya sangat baik. Alhamdulillah ada hasil sampai sekarang baik. Alhamdulillah aja. Ya, alhamdulillah udah pokoknya luar biasa dah, alhamdulillah. Udah nggak ada tandingannya udah. Pengalaman itu yang tahun 2015 tuh, pengalaman bener-bener itu. Ada cerita lagi selain untuk cerita selebihnya ya mungkin ya alhamdulillah sudah selesai sampai sini aja. Ya, cukup ya? Tidak ada lagi. Oke, sekian cerita dari Bang Eko tadi tentang anaknya yang diganggu sama makhluk halus ya Bang ya. Iya, makhluk halus. Beberapa tahun ketika tinggal di satu rumah itu, tapi setelah datang ke salah satu orang yang paham, alhamdulillah anaknya udah sembuh ya Bang. Alhamdulillah lagi. Total sembuh, sehat. Semoga sehat selalu terus. Amin. Ya Bang ya, keluarga juga. Oke deh. Oke, sekian video kita kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget. Kalian tinggal aja mampir ke Instagram lautan.mistis, kirim voice note kalian ke lautan.mistis, nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gua, Rizko, dan Bang Eko pamit undur diri. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.